Halo, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah kontemporer dunia. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Immaculata Alvanovia Putri dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 12. Halo, selamat pagi. Nama saya Andres Indo Febrian dari kelas 12 IPS 2, absen 2. Nama saya Ellen, absen 21. Perkenalkan, nama saya Yosia Wisnu. Saya dari kelas 12 IPS 2, absen 25. Jadi yang pertama ada runtuhnya Vietnam Selatan. Proses runtuhnya Vietnam Selatan ini didasari oleh Perjanjian Paris. Ketika Amerika berjanji kepada Vietnam Selatan untuk mengirimkan pasukan pesawat B-52 yang dapat digunakan untuk mengebom Vietnam Utara. Ketika Vietnam Utara tidak dapat memenuhi perjanjiannya. Namun malah Amerika sendiri yang tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut. Dan di lain waktu, Vietnam Selatan digempur oleh Vietnam Utara, yang saat itu Vietnam Selatan tidak memiliki pasukan militer sama sekali. Hal itulah yang menyebabkan Vietnam Selatan runtuh dan kalah. Sebenarnya, peperangan antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara ini didasari dari kepentingan dari blok Barat dan blok Timur. Karena baik Vietnam Selatan maupun Vietnam Utara, mereka adalah negara yang selalu ada di bawah bayang-bayang negara lain. Ditambah lagi di saat bantuan dari Amerika untuk Vietnam Selatan tidak dapat hadir, maka lebih mudah bagi Vietnam Utara untuk memenangkan peperangan tersebut. Yang kedua ada berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Pada tahun 1961, Nelson Mandela memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tetap tinggal di rumah. Aksi tersebut ditanggapi oleh pemerintah apartheid dengan menangkap dan kemudian menjebloskan Mandela ke penjara Pretoria tahun 1962. Ia baru dibebaskan 28 tahun kemudian, tepat pada tanggal 11 Februari 1990 pada masa pemerintahan Frederick Willem de Klerk. Pembebasan Nelson Mandela membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam memperjuangkan penghapusan politik apartheid. Pada 2 Mei 1990, untuk pertama kalinya pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membahas undang-undang non-rasional. Pada 7 Juni 1990, Frederick Willem de Klerk menghapuskan undang-undang darurat negara yang berlaku hampir pada setiap bagian negara di Afrika Selatan. Butuh waktu tak sebentar bagi Nelson Mandela untuk menegakkan kekuasaan tanpa adanya rasialisme dan menghapuskan kekuasaan apartheid. Pada 21 Februari 1991, undang-undang tentang apartheid dihapuskan. Dan pada tahun 1994, diadakan pemilu pertama yang menghasilkan Nelson Mandela keluar sebagai pemenang yang terus berlanjut hingga 10 Mei 1994. Ia dinobatkan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika dan mendapatkan Nobel Perdamaian yang sekaligus menandai berakhirnya politik apartheid di negara penghasil berlian tersebut. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu perpecahan negara Yugoslavia. Pembentukan negara Yugoslavia dilakukan oleh Bapak Joseph Broz Tito. Hingga saat negara federasi tersebut berdiri, ia dijadikan sebagai pemimpin negara Yugoslavia. Nah, saat kepemimpinannya, perpecahan di negara Yugoslavia bisa diredam dengan cara melakukan tindakan berupa pembentukan sistem politik satu partai dengan sistem ekonomi sentralistik. Nah, tindakan ini didukung oleh kekuatan militer nasional dan selama sistem tersebut berjalan, keinginan bangsa-bangsa di bawahnya Yugoslavia untuk merdeka bisa ditekan. Namun Bapak Joseph Broz Tito berhenti memerintah karena setelah meninggal konflik mulai bermunculan. Nah, setiap etnik menginginkan kekuasaan sendiri, meninggalkan negaranya dan dengan cara membebaskan diri dari negara Yugoslavia dan berdirinya sebagai negara merdeka, perpecahan pun tidak bisa terelakkan. Nah, di mana pembantaian mulai dilakukan oleh Serbia yang memiliki dominasi kekuatan dibandingkan bangsa lain, dan hal ini menjadi penyebab konflik SARA.
yang bersejarah ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya berbagai konflik di negara Yugoslavia. Beberapa di antara hal penyebab konflik di Yugoslavia yaitu satu, adanya pengaruh politik di Uni Soviet. Yang kedua yaitu perbedaan agama dan bangsa. Dan yang ketiga yaitu penentangan Serbia terhadap bangsa lain. Itu adalah penyebab munculnya konflik di negara Yugoslavia. Materi yang keempat yaitu perpecahan negara Cekoslowakia. Nah, runtuhnya komunisme di Cekoslowakia pada akhir tahun 1989 menyebabkan munculnya kembali pertentangan antara dua kelompok suku bangsa Cekoslowakia, suku Ceko dan suku Slowakia, yang menyebabkan perpecahan negara ini menjadi Republik Ceko dan Slowakia. Suku bangsa Slowakia yang jumlahnya lebih sedikit, sekitar 31% dari total penduduknya. Nah, menganggap Cekoslowakia didominasi oleh suku bangsa Ceko yang jumlahnya sekitar 62% dari total penduduknya. Nah, sementara itu suku bangsa Ceko yang wilayahnya lebih makmur menganggap bahwa subsidi negara ke daerah Slowakia yang lebih miskin memberatkan mereka. Nah, dibanding wilayah suku bangsa Ceko, wilayah Slowakia terletak di pegunungan Tatra yang terjal dan kurang cocok untuk pertanian. Nah, sementara itu paham nasionalisme juga muncul di kedua suku bangsa. Dalam segi pemerintahan, politis Ceko menginginkan negara yang tersentralisasi dan berpusat di Praha atau yang terletak di wilayah Ceko. Sementara itu, para politis Slowakia menginginkan konfederasi dengan otonomi yang luas. Nah, perbedaan politik antara kedua bangsa semakin memuncak saat berakhirnya komunisme. Politis Ceko yang ekonominya lebih beragam menginginkan sistem pasar bebas, namun politis Slowakia yang wilayahnya banyak terdapat industri berat menentang sistem pasar bebas karena kenapa? Takut ancaman produk impor antara suku Ceko dan suku bangsa Slowakia juga banyak terjadi karena perbedaan budaya juga. Dan sebelum terbentuknya negara Cekoslowakia, wilayah Ceko adalah wilayah Australia dan Hungaria yang diperintah langsung Kaisar Austria dari Vienna. Dan pengaruh budaya Jerman, sementara yang wilayah Slowakia adalah wilayah dari kerajaan Hungaria yang diperintah dari Budapest. Setelah melalui perundingan, akhirnya para politis memutuskan untuk membubarkan Cekoslowakia menjadi negara-negara Republik Ceko dan Republik Slowakia. Resmi pada tanggal 31 Desember 1992. Nah, penyebab perpecahan negara Cekoslowakia menjadi negara Republik Ceko dan Slowakia adalah adanya perkembangan paham nasionalisme. Bangsa Slowakia menganggap suku bangsa Ceko mendominasi pemerintah di Cekoslowakia. Nah, penerapan pasar bebas ditolak Slowakia yang merasa terancam industrinya mereka. Nah, lalu adanya perbedaan budaya dan bangsa antara bangsa Ceko dan bangsa Slowakia. Nah, itu dia tadi penyebab perpecahan negara Cekoslowakia menjadi negara Republik Ceko dan Slowakia. Yang kelima ada Gerakan Rakyat Filipina. Gerakan Rakyat Filipina ini terkenal dengan People Power. People Power adalah gerakan demonstrasi massal secara damai yang dilakukan oleh rakyat Filipina pada tanggal 22 sampai 25 Februari 1986
untuk menjatuhkan pemerintahan Ferdinand Marcos. Hal ini bermula pada saat Ferdinand Marcos awalnya terpilih menjadi presiden tahun 1965. Kemudian ia terpilih lagi menjadi presiden di tahun 1969. Namun, saat ia hendak mencalonkan diri untuk masa jabatannya yang ketiga, ia dilarang karena dalam Proklamasi Presiden nomor 1081 tanggal 23 Februari 1972, Presiden Marcos mendeklarasikan darurat militer dan menyatakan diri sebagai diktator. Hal ini menyebabkan pemerintahan Marcos ditandai dengan korupsi yang merajalela yang melibatkan istrinya Imelda Marcos. Ia juga memerintahkan penangkapan segera atas politiknya kepada Presiden Senat Jovito Salonga, Senator Jose Diokno, dan Senator Benigno Aquino Jr. yang kemudian diasingkan ke luar negeri. Pada 21 Agustus 1983, Aquino kembali setelah masa pengasingan 3 tahun di Amerika Serikat. Namun, saat Aquino baru saja turun dari pesawat di Bandara Internasional Manila, ia dibunuh. Akibat kekejaman Marcos, 2 juta rakyat Filipina harus turun ke jalan beserta kelompok politik, militer, dan agama. Protes people power yang terus-menerus menyebabkan pemerintahan Marcos jatuh dan Marcos serta keluarganya harus melarikan diri dari Istana Malacanang ke pengasingan di Hawaii, Amerika. Materi yang keenam yaitu runtuhnya Jerman Timur. Jerman Timur atau nama resminya Republik Demokratik Jerman atau RDJ merupakan negara blok timur selama periode Perang Dingin. Wilayah Jerman Timur sebelumnya merupakan wilayah Jerman yang diduduki oleh pasukan Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lahirnya Jerman Timur dimulai dari adanya perjanjian Potsdam yang membagi Jerman menjadi 4 wilayah, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Uni Soviet. Jerman Timur yang dimiliki Uni Soviet berhaluan komunis, sementara Jerman Barat berhaluan liberal kapitalis. Poin yang kedua, pada 31 Agustus 1961 dibangunnya tembok Berlin sekaligus menjadi tanda perang dingin antara kedua belah pihak, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Dampak yang paling terlihat di bangunannya tembok ini adalah adanya larangan kunjungan antara kedua negara tersebut. Poin yang ketiga, pada awal tahun 1990-an, keadaan politik kedua negara mulai tidak stabil, di mana adanya gerakan dari warga untuk menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Serangkaian peristiwa sosial dan politik terjadi yang berujung pada runtuhnya tembok Berlin dan bangkitnya pemerintahan yang berkomitmen untuk melakukan liberalisasi. Tahun 1990, pemilu terbuka diadakan dan diikuti dengan runtuhnya Jerman Timur. Jerman pun kembali bersatu pada 3 Oktober 1990. Poin yang keempat, runtuhnya Jerman Timur dan bersatunya Jerman secara resmi ditandai oleh pertemuan Ottawa yang dihindari oleh pejabat tinggi Jerman Barat dan Jerman Timur ditambah 4 negara pemenang dalam Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Perancis. Pertemuan ini seolah menegaskan kedaulatan penuh kepada negara kesatuan Jerman. Poin yang kelima, negara Jerman yang telah bersatu lantas menjadi anggota komunis Eropa, kemudian Uni Eropa, dan NATO. Istilah persatuan kembali sendiri digunakan berbeda dengan persatuan awal negara Jerman pada tahun 1871. Walau biasanya disebut dengan istilah penyatuan kembali, ini sebenarnya merupakan suatu penyatuan bagi negeri Jerman kepada satu entitas yang lebih besar, yang tidak pernah ada sebelumnya. Para politisi Jerman sendiri menghindari pemakaian istilah ini dan lebih suka menyebutnya Die Wende
atau berakhirnya pemisahan. Yang ketujuh ada perpecahan Uni Soviet. Perpecahan Uni Soviet ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, rakyatnya tidak nasionalis. Internal Uni Soviet ini goyah karena masyarakatnya kurang cinta dengan negara. Ditambah lagi dengan gerakan-gerakan sporadis yang disebabkan oleh rasa ketidaksukaan akan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kedua, ada pemerintahan totaliter. Jadi, rakyat Uni Soviet ini tidak diberi kebebasan untuk berpendapat karena negara mewajibkan rakyatnya untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah. Ketiga, ada beban berat pemerintah. Kondisi perekonomian yang kian memburuk, ribetnya birokrasi, hingga macetnya produktivitas negara dalam beroperasi menjadi beban yang membelit bagi pemerintah. Sementara itu, di luar negeri, Uni Soviet juga sedang dihadapkan dengan banyak permasalahan antar negara, mulai dari Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin. Namun, perpecahan Uni Soviet ini bisa juga berdampak baik, seperti berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat, yaitu Amerika Serikat, dan Blok Timur, yaitu Uni Soviet. Lalu berkurangnya kecemasan dunia tentang Perang Dunia Ketiga. Banyak negara komunis yang berubah menjadi negara demokrasi. Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya dan tumbangnya komunisme di beberapa negara Eropa Timur.